Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabarnya? Jumpa kembali bersama saya di channel Teacher Hidayat Matematika. Baik adik sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa soal yang berkaitan dengan trigonometri untuk trigonometri dasar, baik ya. Jadi ini ada lebih kurang 3 soal yang langsung saja saya akan kerjakannya. Namun sebelum saya lanjutkan untuk mengerjakan, jangan lupa bagi yang belum subscribe untuk subscribe dan share kepada teman-teman kalian, agar teman-teman kalian juga mendapatkan manfaat dari video ini dan juga dapat membantu mereka dalam menyelesaikan soal-soal matematika yang serupa. Demikian, langsung saja yuk kita lihat pembahasannya. Baiklah adik-adik sekalian, untuk pembahasan yang pertama, ya di sini dalam soal itu ditanyakan untuk setiap sudut berikut rubahlah ke dalam satuan derajat atau radian ya. Jadi ini adalah dasar sekali dari materi trigonometri, yaitu kita merubah satuan sudut dari derajat menjadi radian atau dari radian menjadi derajat. Nah, ini juga sudah pernah saya bahas di video sebelumnya, nanti bisa dicek video saya sebelumnya ada ya yang khusus membahas tentang ini. Namun dalam ini yang pertama, untuk nomor 1 yang A ya, yang pertama adalah 35 derajat. Nah, kalau di sini derajat tentu akan dirubah menjadi radian gitu ya. Nah, 35 derajat. Maka untuk berubah menjadi radian ini cukup dibagi dengan 180 derajat. Ingat ya, jangan yang lain, 180 derajat. Maka kemudian di sini nanti mengikuti pi radian ya. Nah, selanjutnya untuk merubahnya ya. Untuk merubahnya kita cukup membagi antara pembilang dan penyebut ini dengan bilangan FEB-nya gitu ya. Maka kita bagi FEB dari 35 dan 180 adalah 5 gitu ya. Ini sama-sama kita bagi 5 sehingga hasilnya adalah 35 dibagi 5 adalah 7. Kemudian 180 dibagi 5 adalah 36. Jadi 7/36 pi radian. Jangan lupa ya. Itu soal nomor 1 yang A. Kemudian yang B ya. Yang B adalah soal radian, 3/5 pi radian, ya kan? Akan kita rubah ke dalam derajat tentunya. Karena di sini radian, maka dirubah ke dalam derajat. Maka untuk merubah, kalau tadi dibagi 180, maka kebalikannya ini adalah dikali ya. Jadi 3/5 dikali 180 derajat. Sedangkan pi radiannya sudah sama-sama saling menghilangkan begitu. Jadi kita cukup menghitungnya ini saja sebenarnya. Jadi 180 dibagi 5 dapat 36. Kemudian 36 kali 3 adalah 108 derajat. Gitu ya. Cukup mudah sekali. Kemudian yang C 65 derajat. Nah, ini sama dengan yang A tadi. 65 derajat maka dibagi dengan 180 ya, pi radian. Maka hasilnya ini 65 bagi 65 adalah 65 dibagi 5 juga ya. Jadi yang bisa FEB-nya adalah 5 juga. Jadi 65 dibagi 5 adalah 13. Sedangkan 180 dibagi 5 adalah 36. Jadi 13/36 pi radian. Gitu ya. Selanjutnya yang D. Yang D ini adalah 5/6 pi radian. 5/6 pi radian. Ini akan kita rubah menjadi satuan derajat. Maka 5/6 kali 180 derajat dicoret, dapatlah 30 ya. 30 kali 5 adalah 150 derajat. Begitu ya. Jadi soal nomor 1 sudah selesai terjawab semua ya. Sangat mudah sekali. Kemudian nomor 2 ya. Nomor 2 ini tentukan 5 perbandingan trigonometri lainnya jika diketahui perbandingan trigonometri setiap sudut lancip sebagai berikut. Yang pertama untuk yang A itu adalah sin A sama dengan 4/7. Nah, ini. Nah, dalam hal ini ya, kita diminta untuk menentukan 5 perbandingan trigonometri lainnya. Karena perbandingan trigonometri kan ada 6 ya. Sin, cos, tangen, kotangen, sekan, kosekan. Nah, di sini baru diketahui sinnya. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini juga ada di pembahasan video saya sebelumnya. Maka kita harus tahu dulu sin itu adalah perbandingan antara sisi di depan sudut dengan sisi miring gitu ya. Sisi miring. Maka dalam hal ini yang belum ada adalah sisi sampingnya. Maka saya singkat sa aja ya. Jadi untuk samping bisa dicari dengan cara, ini rumus saya sendiri, mungkin di buku tidak akan ketemu ya. Yaitu mi kuadrat dikurang d kuadrat gitu ya.
Jadi sama dengan ini, karena miring itu adalah sisi terpanjang, maka akar dari 7 kuadrat dikurang 4 kuadrat, sehingga hasilnya sama dengan akar dari 49 dikurang 16 sama dengan akar dari 33. Nah, adik-adik sekalian, 33 ini tidak bisa disederhanakan lagi. Artinya kita tidak bisa membagi 33 itu dengan bilangan kuadrat gitu ya, karena tidak ada yang habis membaginya. Maka akar 33 itulah kita gunakan. Inilah sebagai sisi sampingnya. Maka selanjutnya kelima perbandingan yang lainnya adalah yang pertama cos ya, karena yang pertama tadi yang diketahui kan sin, maka cos A sama dengan cos itu adalah samping per miring, maka sampingnya adalah akar 33 per miringnya adalah 7. Maka ini sama saja dengan 1/7 akar 33 gitu ya. Selanjutnya yang kedua adalah tangan A. Tangan A adalah sin per cos ya. Maka 4/7 per 33/7. 7-nya bisa dicoret ya. Sehingga hasilnya adalah 4/3 akar dari 33. Nah, begitu. Nah, ini harus kita sederhanakan dulu. Harus kita rasionalkan dengan mengalihkan akar 33 per akar 33. Sehingga hasilnya adalah 4 akar 33 per 33 atau 4/33 akar 33 gitu ya. Selanjutnya kotangan ya. Kotangan alfa, kotangan A. Kotangan A adalah kebalikan dari tangan pastinya, 1 per tangan. Maka hasilnya adalah akar 33/4 atau 1/4 akar 33 gitu ya. Selanjutnya sekan alfa, sekan A. Sekan A adalah kebalikan dari cos. Kalau cosnya adalah akar 33/7, maka sekannya adalah 7 per akar 33. Ini juga harus kita rasionalkan dulu, yaitu akar 33 per akar 33. Maka hasilnya adalah 7/33 akar 33 gitu ya. Selanjutnya untuk yang satu lagi kosekan ya. Jadi saya letak di sini saja. Untuk kosekannya, nah ini kan 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Makanya dalam soal itu diminta 5 perbandingan lainnya. Jadi ini dia. Kosekan adalah kebalikan dari sin. Jika sin A-nya adalah 4/7, maka kosekannya adalah 7/4. Kita lihat di sini. Nah, saya lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya. Baik, kita lanjutkan ke yang B ya. Bisa hapus ini. Kita lanjutkan ke pembahasan yang B, yang nomor 2B. Itu nomor 2B adalah yang diketahui tangannya. Tangan P sama dengan 6/8. Nah, sama dengan tadi, tangan ini adalah depan per samping ya. Maka yang belum diketahui adalah sisi miringnya. Nah, untuk mencari sisi miring, maka rumusnya dengan menggunakan Pythagoras ini ya, yaitu D kuadrat ditambah samping kuadrat gitu. Sehingga hasilnya adalah sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Sehingga hasilnya adalah akar dari 36 ditambah 64. Hasilnya adalah akar 100 sama dengan 10 gitu ya. Nah, selanjutnya tinggal kita tentukan perbandingannya. Maka yang pertama adalah karena sudah diketahui tangan, maka sin dulu ya. Sin itu depan per miring, sin P ya. Depan per miring, maka de per mi ya. Maka demi artinya 6/10. Ini boleh disederhanakan, boleh tidak. Kalau sederhanakan 3 sama-sama bagi 2 ya. Maka hasilnya adalah 3/5 boleh. Kemudian cos P. Cos P adalah samping per miring ya. Sampingnya adalah 8. Miringnya adalah 10. Ini juga sama, kalau sederhanakan sama-sama bagi 2, hasilnya adalah 4/5. Kemudian tangan sudah ya, kotangan lagi. Kotangan P adalah kebalikan dari tangan P, maka 8/6. Selanjutnya sekan P. Sekan P adalah 1 per cos ya. Kalau 1 per cosnya adalah 8/10, maka sekannya adalah 10/8 atau sederhananya adalah 5/4. Yang terakhir adalah kosekan P, sama dengan kosekan P kebalikan dari sin ya. Sinnya tadi 6/10, maka ini adalah 10/6 atau 5/3 ya kebalikannya. Begitu ya adik-adik sekalian. Itu untuk jawaban soal nomor 2 tadi. Kemudian untuk soal nomor 3 ya, ini diketahui sebuah segitiga siku-siku PQR. Siku-siku di Q. Maka kita harus gambarkan dulu sebetulnya. Harus kita gambarkan dulu siku-siku di Q. Itu lebih kurang saya gambarkan. Jadi Q di sini, bisa di sini P-nya, PQR. Nah, selanjutnya siku-siku di Q, kemudian PQ-nya 4.
4, kemudian sudut P-nya ini adalah 45 gitu. Dan ini siku-siku. Nah, ini. Nah, jika kita lihat dari soal ini sebenarnya udah kelihatan ya, ini adalah segitiga siku-siku sama kaki. Namun kita lihat apa yang ditanya. Yang pertama adalah berapakah panjang sisi QR? Oke, sisi QR. Nah, sisi QR dengan yang diketahui sudut yang di P, kemudian sisi PQ ini jatuhnya sisi di samping sudut 45 ya, sudut P. Maka yang bisa kita gunakan perbandingan trigonometri adalah samping per depan atau depan per samping boleh. Maka itu bisa kita gunakan tangan. Ya, jadi tangan P itu sama dengan depan P adalah QR, ya, sedangkan sampingnya adalah PQ. Maka dapatlah diperoleh tangan P itu kan tangan 45 gitu ya. Tangan 45 derajat sama dengan QR-nya dicari. Selanjutnya PQ-nya adalah 4. Tangan P itu 1 ya. Dikali semua QR per 4. Maka QR-nya itu otomatis adalah sama dengan 4 juga ya. Begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sisi PR. Nah, sisi PR yang di sini ya. Sisi PR ini bisa dicari dengan cara Pitagoras boleh gitu kan. Kemudian dengan perbandingan trigonometri lagi juga boleh. Jika kita menggunakan perbandingan trigonometri lagi, maka bisa kita gunakan tadi kan 4 juga ya hasilnya. Kita gunakan boleh cos, boleh sin, sama saja. Bisa kita untuk lebih pastinya yang sudah tadi ketahui adalah PQ ya. Maka kita gunakan cos. Jadi cos 45 langsung saja. Berarti cos P itu ya. Cos P berarti cos 45 itu sama dengan PQ per PR gitu. Cos 45 itu adalah setengah akar 2 atau akar 2 per 2 gitu ya. Maka hasilnya adalah PQ-nya 4, sedangkan PR-nya yang dicari. Kita kali silang ya. Gitu. Maka akar 2 PR sama dengan 8 gitu ya. Maka PR sama dengan 8 per akar 2. 8 per akar 2. Ini adalah kita kalikan dengan akar 2 nya. Kita rasionalkan dulu ya. Sehingga hasilnya adalah 8 akar 2 per 2. Atau sama saja dengan 4 akar 2. Begitu ya. 8 bagi 2 kan dapat 4. Kasih ada 4 akar 2. Itu cara menyelesaikan yang A. Kemudian untuk menyelesaikan yang B, ya ini mudah, yang B ya. Untuk yang nomor 3B itu maka kosekan R ya, kosekan R di sini ya. Gitu ya. Sebenarnya kita langsung cari aja bisa itu. Ya, jelas R-nya adalah 45, boleh menggunakan itu semua ya. Atau kalau tidak maka kosekan itu adalah kebalikan dari sin. Nah, gitu ya, kebalikan dari sin. Nah, kosekan itu kebalikan dari sin. Maka sin itu adalah sin R itu berarti 4 per miring ya. Miring tadi 4 akar 2 ya. 4 per sisi miring gitu. Nah, bisa juga kita gunakan 4 per sisi berarti PQ per PR gitu kosekannya. Nah, itu itu adalah sinnya, maka kosekannya ada kebalikannya. Berarti kosekan dari R adalah berapa? Kosekan dari R ada PR ya, maka sisi miring per sisi di depannya yaitu PQ. Maka hasilnya adalah 4 akar 2 per 4 gitu ya. Maka hasilnya adalah akar 2. Begitu ya adik-adik sekalian. Demikian pembahasan dari saya. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.